Yo, kembali lagi bersama ID Vanwa. Di kesempatan kali ini, gue akan merekomendasikan manhwa Necromancer dengan pasukan kematian, dengan sistem dan upgrade point status seperti Solar Flame. Yo, langsung saja kita bahas. Yang pertama ada Absolute Necromancer dengan 58 chapter. Yo, langsung saja kita bahas. Manhwa ini menceritakan tentang munculnya sebuah tower di bumi. Banyak para manusia yang berjuang untuk mendaki tower tersebut. Karena tower tersebut disebut juga sebagai God Tower. Segala kekuatan, harta, dan kejayaan ada di dalamnya. Di antara banyaknya orang-orang yang mendaki tower tersebut, ada beberapa orang-orang yang kekuatannya di luar batas, yang dikenal sebagai Nine Star, atau pelindung umat dari manusia, dari bahaya monster-monster yang keluar dari tower. Di antara Nine Star, ada seseorang manusia yang melampaui kekuatan Nine Star. Orang tersebut disebut juga sebagai Sang Necromancer, Cha Jin-hyuk, dengan pasukan kematiannya yang dikenal sebagai One Man Army. Wow, gimana? Julukan aja mirip Sung Jin-woo kan? Solar Flame. Ketika hendak ingin memanjat tower, ia dijegat dan dihalangi oleh Nine Star. Para Nine Star menuduh Cha Jin-hyuk yang berkhianat kepada manusia. Akhirnya, bentrokan tidak terhindarkan. Cha Jin-hyuk dengan pasukan kematiannya melawan Nine Star, yang berakhir dengan kekalahan dan kematiannya. Kemudian, para Nine Star menyebarkan stigma bahwa Cha Jin-hyuk telah berkhianat kepada manusia. Faktanya, Nine Star sendiri ialah yang mengkhianati Cha Jin-hyuk. Setelah 10 tahun berlalu, Cha Jin-hyuk berhasil berinkarnasi ke tubuh barunya berkat energi kematian yang ia aktifkan sebelum kematiannya. Dan ia berencana ingin balas dendam kepada Nine Star dengan menggunakan tubuh barunya sebagai player pemula newbie yang sedang memanjat tower. Yang kedua ada Soul Station Necromancer dengan 128 chapter. Wow, cocok nih buat yang maraton. Yo, langsung saja kita bahas. Manhwa ini menceritakan tentang seorang manusia yang bernama Kang Wojin, yang secara paksa dipanggil atau disummon ke planet lain selama 20 tahun yang bernama planet Alpen. Di sana, ia bertahan hidup dengan melawan dan membunuh monster-monster, hingga akhirnya ia berhasil menguasai planet tersebut dan mendapatkan titel sebagai Necromancer. Kemudian, ia disummon kembali ke bumi. Ia menyadari bahwa bumi yang ia kenal telah berubah. Bumi yang sekarang lebih seperti mirip planet Alpen. Banyak monster dan gate yang bermunculan. Ketika hendak ingin pulang ke rumah, ia menemukan sebuah dungeon. Di dalamnya terdapat monster-monster berbentuk serigala. Ia melawan monster-monster tersebut dan membangkitkan monster-monster tersebut menjadi summon miliknya. Ia menyadari alasan ia kembali disummon ke bumi untuk membunuh monster-monster tersebut. Ini manhwa termasuk paling mirip dengan Solo Leveling dengan menggunakan sistem status window dan adanya status level up dan meningkatkan kekuatannya seperti menambahkan poin. Dan jangan lupa, dia juga bisa membangkitkan orang mati ya, tapi dalam bentuk skeleton atau kerangka tengkorak. Yang ketiga ada Reincarnation of the Murim Clanformer dengan 126 chapter. Yo, langsung saja kita bahas. Manhwa ini menceritakan seorang ranker yang bernama Gang Tae yang menantang guild terkuat bernama Griffin. Kerennya, dia menantang guild tersebut seorang diri tanpa rasa takut.
pertarungan hebat pun tak terhindarkan dan berhasil mendesak Ghoul tersebut. Sayangnya, dia kalah berakhir dengan kematian. Namun, dia kaget ketika membuka matanya karena dia ternyata bereinkarnasi di dunia Murim sebagai orang yang bernama Yu Si-un. Penampilannya gendut seperti babi, sehingga dia makin kaget karena harus bereinkarnasi dengan tubuh tidak ideal. Terlebih lagi, ada rumor-rumor tersedap macam dianggap sebagai orang jahat dari klan Baek-un, sehingga situasi yang sekacau itu memaksanya untuk tidak beristirahat karena jika dia lengah sedikit saja, mungkin dia akan terbunuh. Sayang seribu sayang, dia adalah necromancer dari kehidupan sebelumnya. Sementara pada kehidupan sekarang, dia hanya seniman bela diri, sehingga dia memiliki kedua kekuatan yang jika digabungkan mungkin akan mengguncang takdir dari dunia yang ia tempati sekarang. Pada manhwa ini juga menggunakan sistem dan status window, membuatnya menarik untuk dibaca. Yang keempat ada Boneless Necromancer dengan 91 chapter. Yo, langsung saja kita bahas. Manhwa ini menceritakan tentang bencana mengerikan yang disebut sebagai Dungeon Break terjadi dan membuat dunia diambang kehancuran. Manusia dipenuhi oleh rasa takut dan keputusasaan. Banyak para monster dan gap terus bermunculan. Manusia pun mulai dibangkitkan menjadi hunter untuk menghadapi monster-monster dari dunia lain. Han Sung-yeon, karakter utama yang diusir dari pusat pelatihan hunter karena 7 tahun ia tidak dibangkitkan. Ia tidak pernah mengalami perubahan dalam kekuatannya. Tiba-tiba ia menjadi orang terpilih lainnya dari bumi yang masuk Tower of Trial. Dengan tekadnya, Han Sung-yeon memilih berlatih di dalam tower dengan tingkat level yang sangat sulit. Perlahan-lahan, Han Sung-yeon menjajaki lantai-lantai di Tower of Trial, menyelesaikan misi dan membunuh monster-monster dalam tower untuk meningkatkan kekuatannya dan mendapatkan skill baru yaitu Necromancer. Walaupun ia mendapat skill Necromancer, tetapi yang ia dapatkan hanya sebuah trait dari Necromancer. Dan walaupun ia memiliki trait Necromancer, ia tidak bisa membangkitkan pasukan atau mensummon orang mati, tetapi ia dapat menghisap jiwa monster yang telah ia bunuh dan menjadikannya kekuatan miliknya. Yang kelima ada Solo Necromancy dengan 135 chapter. Yo, langsung saja kita bahas. Manhwa ini menceritakan tentang sebuah kota yang sangat damai dan tentram. Tiba-tiba di langit kota muncul sebuah angka bertuliskan 99%. Tidak lama setelah kemunculan angka tersebut, muncul sebuah sistem yang menyatakan bahwa bumi telah jatuh ke dalam kehancuran. Para manusia dilanda kepanikan dan kebingungan. Tiba-tiba muncul sebuah sistem yang menyatakan manusia harus bertahan hidup dan memilih sebuah job class. Job class yang dipilih ialah random. Tetapi tidak disangka, sang MC atau karakter utama mendapatkan kelas bintang 5 yaitu Necromancer. Ia bertarung dengan menggunakan pasukan mayat matinya untuk bertahan hidup, dan ia dapat mensummon monster-monster yang ia bunuhnya. Ini manhwa dengan ceritanya rada lambat, tetapi lumayan seru dan sangat santai dibaca. Itulah 5 rekomendasi manhwa Necromancer menurut ID Vanhwa. Jika ingin ada yang menambahkan, jangan lupa komen ya. Jangan lupa subscribe and like ya. Dadah, see you.